Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan dan pengelola BLK Komunitas serta BLKLN. Berikut ini kami jelaskan tata cara dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di BLK Komunitas dan BLKLN. Silakan Bapak Ibu simak dengan seksama. Bila ada yang kurang paham dapat ditanyakan ke tim BLK Komunitas dan BLKLN BBPLK Semarang. Semoga penjelasan kami ini bisa bermanfaat bagi BLK Komunitas dan BLKLN, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu pimpinan dan staf pengelola BLK Komunitas serta BLKLN, berikut ini adalah susunan laporan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di BLK Komunitas dan BLKLN. Susunannya nanti dibikin urut. Yang pertama, 1. Analisa Word, 2. Analisa Excel, 3. Kuesioner. Silakan untuk kuesioner di-print atau di-copy sebanyak 16 kali untuk 16 orang peserta. Kemudian laporan evaluasi tersebut disusun sesuai urutannya, kemudian diletakkan di halaman paling belakang setelah laporan paripurna. Laporan evaluasi dijilid jadi satu dengan laporan paripurna. Evaluasi pelatihan sebaiknya dilakukan 1 minggu sebelum hari terakhir dilaksanakan pelatihan. Evaluasi pelatihan berbasis kompetensi di BLK Komunitas dan BLKLN ini dimaksudkan atau ditujuankan untuk sebagai alat bantu Bapak Ibu pimpinan dan pengelola BLK Komunitas serta BLKLN maupun dari pihak yayasan yang menaungi untuk dapat mengetahui seberapa baikkah, seberapa efektifkah proses jalannya penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan di BLK Komunitas dan BLKLN. Dengan mengetahui prosesnya, dengan mengetahui hasil evaluasinya, Bapak Ibu pimpinan, staf, serta pemilik yayasan bisa mengetahui kira-kira evaluasi penyelenggaraan pelatihan di BLK Komunitas maupun BLKLN yang sudah dilaksanakan itu baik atau seperti apa. Kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Hal itu menjadi bahan Bapak Ibu untuk menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih baik di tahun-tahun setelahnya. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di BLK Komunitas dan BLKLN ini, yang pertama, ada kuesioner. Nah, kuesioner ini terdiri dari 6 halaman. Silakan Bapak Ibu cermati kuesioner tersebut. Kuesioner di-print sebanyak 16 kali. Kuesioner nanti dibagikan ke tiap-tiap peserta pelatihan. Minta tolong untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelatihan sebaiknya dilaksanakan atau dipimpin oleh staf pengelola maupun pimpinan atau kepala BLK komunitas, jangan instrukturnya. Karena kalau instrukturnya yang melaksanakan evaluasi, dikhawatirkan penilaiannya tidak objektif. Karena dalam evaluasi ini, siswa diberikan kesempatan untuk menilai kinerja dari instruktur. Setelah diberi 16 kali dibagikan ke tiap-tiap peserta. Minta tolong hasil kuesioner ini di ujung atas halaman depan sebelah kanan itu silakan ditulis nomor absensi siswanya. Ini untuk mempermudah dalam menganalisa Excel-nya nanti. Jadi urutan dalam meletakkan kuesioner tersebut Bapak Ibu bisa
ada tandanya. Seperti itu. Jadi nomor urut absen siswa silakan ditulis di ujung sebelah kanan atas. Ini adalah form kuesionernya. Penilaiannya terdiri dari angka 1 sampai 5. 1 itu tidak baik, 2 kurang baik, 3 cukup, 4 baik, 5 baik sekali. Nama pelatihan silakan ditulis nama pelatihan sesuai dengan program pelatihannya, bukan kejuruan. Terus tanggal pelaksanaan, ini yang dimaksud adalah tanggal pelaksanaan evaluasi. Kemudian dari mana para siswa memperoleh informasi tentang pelatihan ini. Nah, silakan Bapak Ibu tanyakan, misalkan dari media cetak, koran, pamflet, brosur, atau poster. Atau media elektronik lainnya, TV, radio, SMS, atau yang lainnya, misalkan pengumuman dari website, pengumuman di kelurahan, kecamatan, atau mungkin dari saudara atau dari teman. Silakan ditulis, pilihannya nanti dicentang ya, jangan dilingkari atau disilang, silahkan dicentang untuk pertanyaan dari mana Anda memperoleh informasi tentang pelatihan ini. Setelah itu, Bapak Ibu mengarahkan para siswa untuk mengisi kuesioner tentang materi pelatihan. Dengan siswa memberikan penilaian dengan cara disilang pada angka yang dipilih. Misalkan materi pelatihan untuk pertanyaan yang pertama. Tulisan di dalam materi pelatihan jelas dan mudah dibaca. Nah, siswa memberikan penilaian, misalkan ternyata tulisan di dalam materi pelatihan diberikan nilai 5. Silahkan disilang di angka 5-nya. Silang angka 5. Kemudian pertanyaan kedua, kualitas materi pelatihan. Misalkan dapat menambah tingkat keterampilan dan pengetahuan. Misalkan siswa memberikan nilai 3, silakan diberi dicentang nilai 3. Begitu seterusnya sampai dengan pertanyaan nomor ke-5. Setelah pertanyaan nomor ke-5 diberikan jawabannya dengan cara disilang oleh setiap peserta pelatihan diwajibkan. Ini wajib ya, Bu. Wajib ya Bapak Ibu, siswa harus memberikan komentar. Komentar minimal 1 kata. Bagus, cukup, kurang, baik, normal. Syukur-syukur bisa dalam 1 kalimat, syukur lagi dalam 1 paragraf. Minta tolong dalam pengisian ini, siswa diharapkan mengisi dengan sejujur-jujurnya. Tidak boleh ada tekanan dari pihak PLK komunitas maupun yayasan. Setelah mengisi komentar dilanjutkan oleh pengisian tenaga pelatih. Nah, tenaga pelatih ini kita berikan opsi untuk 5 tenaga pelatih apabila dalam PLK komunitas maupun PLK LN tersebut memiliki 5 tenaga pelatih atau instruktur yang mengajar pelatihan. Misalkan di PLK komunitas maupun PLK-LN hanya terdapat 1, ya diisi 1. Kalau terdapat 2 instruktur yang mengajar, ini yang mengajar ya, yang tidak mengajar tidak usah diisi. Yang mengajar 2 ya diisi 2. Jadi isinya diisikan di sini, namanya. Jadi nama silakan ditulis di nomor 1. Misalkan instruktur pertama bernama Ali, silakan ditulis di sini. Instruktur kedua bernama Imron, silakan ditulis di sini. Dan seterusnya sampai instruktur kelima, kalau misalkan ada. Setelah ditulis nama instrukturnya, kemudian siswa mulai menilai tentang instrukturnya, tentang kinerja instruktur. Yang pertama tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap topik. Pertanyaan pertama, tenaga pelatih menguasai materi teori pelatihan. Nah, kira-kira Pak Imron dan Pak Ali tadi menguasai materi pelatihan atau tidak? Oh, Pak Ali menguasai materi pelatihan dengan nilai 5. Nah, silakan disilang nilai 5 untuk Pak Ali. Jadi,
kolom nomor 1, Pak Ali di atas ini, sampai turun ke bawah nanti itu penilaian untuk Pak Ali. Nah, ini untuk Pak Ali. Sedangkan kolom kedua di sebelah sini, itu penilaian untuk Pak Imron. Dari atas sampai ke bawah nanti, untuk Pak Imron. Kolom ketiga untuk instruktur selanjutnya. Kolom keempat begitu pula untuk instruktur selanjutnya. Dan kolom kelima sama. Nah, dalam hal ini kasusnya kita hanya memiliki 2 instruktur. Instrukturnya Pak Ali dan Pak Imron. Berarti yang dinilai hanya kolom 1 dan 2. Kolom 3, 4, dan 5 silahkan dikosongi karena tidak ada instrukturnya. Tadi tenaga pelatih menguasai materi pelatihan, Pak Ali silahkan diberikan penilaiannya. Misalkan siswa memberikan nilai 5, dicentang, disilang ya. Disilang di angka 5 ini. Kemudian untuk Pak Imron hanya 4 nilainya. Silahkan disilang angka 4. Seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 2, tenaga pelatih menguasai materi pelatihan praktek. Nah, silahkan diberikan penilaian lagi. Untuk Pak Ali berapa? Silahkan disilang di sini. Untuk Pak Imron berapa? Silahkan disilang di angkanya. Yang kolom 3, 4, dan 5 silahkan dikosongi karena tidak ada instrukturnya. Begitu terus selanjutnya untuk pertanyaan A3, kemudian A4, dan selanjutnya sampai ke bawah tentang tenaga pelatih. Di sini ada kata-kata job sheet. Job sheet itu sama dengan buku kerja. Nah, buku kerja. Jadi instruktur dalam mengajar biasanya memiliki beberapa modul pendukung. Nah, salah satunya adalah job sheet di dalamnya, itu buku kerja. Kemudian lanjut terus penilaian ke Pak Ali dan Pak Imron. Untuk pertanyaan B, kemampuan dalam membawakan materi. Kemampuan dalam membawakan materi ini silakan diberikan penilaiannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Kemudian dilanjut C, kemampuan memahami masalah peserta. Silakan berikan penilaiannya. Untuk Pak Ali dan Pak Imron di kolom 1 dan kolom 2. Kemudian terus C1, C2, C3. Kemudian lanjut ke pertanyaan D, penampilan tenaga pelatih. Silakan diberikan penilaiannya untuk Pak Ali dan Pak Imron di kolom 1 dan kolom 2. D1, D2, D3, D4. Nah, di sini ada komentar. Komentar tentang tenaga pelatih ini juga wajib diisi. Minimal 1 kata. Baik, cukup, bagus, kurang, normal. Syukur-syukur bisa 1 kalimat maupun 1 paragraf. Komentarnya juga bisa secara umum dalam artian Pak Ali dan Pak Imron diberikan komentar dalam 1 kalimat. Atau mau dibikin beda, komentar untuk Pak Ali sendiri, komentar untuk Pak Imron sendiri. Misalkan Pak Ali orangnya rapi, baik, ramah. Kalau ngajar tidak pernah terlambat datangnya, selalu tepat waktu. Pak Imron orangnya humoris, serius tapi santai. Dia menguasai materi pelatihan, tetapi untuk masalah-masalah praktek dia kurang menguasai. Nah, seperti itu. Silakan dituliskan oleh masing-masing peserta pelatihan dalam memberikan komentar kepada instrukturnya. Setelah tenaga pelatih diberikan penilaiannya, lanjut ke 3, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLK komunitas maupun BLKLN. Bukan sarana dan prasarana milik yayasan. Yang pertama, workshop atau bengkelnya. Nah, silakan diberikan penilaiannya. Misalkan pertanyaan sarana dan prasarana A1. Bengkel yang ada telah memiliki kelengkapan alat atau mesin untuk praktek dengan jumlah yang cukup. Nah, silakan pesertanya
memberikan penilaiannya. Misalkan dirasa peserta, oh iya alatnya sudah cukup nih, sudah sesuai dengan jumlah peserta 16. Oh, silakan diberikan nilai 5. Silakan disilang di nilai 5 ini. Kalau mau memberikan nilai 4, silakan juga nilai 4. Kemudian peralatan dan mesin di bengkel dalam kondisi baik. Nah, silakan dituliskan. Lengkap. Terus kemudian nomor 3, bengkel dilengkapi instruksi atau prosedur cara penggunaan alat enggak? Silakan diberikan. Kalau tidak ada instruksi dan prosedur penggunaan alat atau mesin, ya enggak usah diisi, enggak apa-apa. Maksudnya enggak usah diberikan penilaian tertinggi, tapi tetap diisi. Tetap diisi sesuai dengan apa adanya. Terus bisa jadi masukan juga kalau memang belum ada instruksi maupun prosedur pada alat dan mesin tersebut, ya tolong ditambahi. Jadi siswa sebagai penggunanya bisa paham cara menggunakan mesin tersebut. Ini untuk kejuruan-kejuruan yang menggunakan mesin yang rumit, misalkan mesin manufaktur, las, dan sebagainya. Selanjutnya untuk kelengkapan P3K. P3K di bengkel tersedia atau tidak? Kalau tidak tersedia, ya diberikan penilaiannya. Tapi selanjutnya diberikan penambahan alat P3K tersebut. Siapa tahu ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sehingga membutuhkan P3K dan ada, alhamdulillah. Kemudian kelengkapan pelindung diri. Nomor 6, alat kebersihan. Workshop atau bengkel ini kalau di kejuruan TIK itu kita ibaratkan atau kita samakan dengan ruang praktek ya. Seperti itu. Kalau di kejuruan menjahit ya ruang praktek juga, ruang praktek penjahit. Kemudian lanjut ke penilaian ruang teori. Ruang teori silahkan diberikan penilaian sama dengan cara disilang sesuai dengan jawabannya. Listrik, sumber listriknya cukup enggak atau ada yang kurang, silahkan diberikan penilaiannya terus sampai E. Yang ketiga, layanan kesehatan memadai. Layanan kesehatan memadai itu misalkan tadi ada P3K, kemudian ada sarana sanitasi seperti toilet, ventilasi, sarana olahraga ya halaman depan BLK komunitas maupun BLK LN-nya, sarana ibadah ya misalkan ada tempat untuk sholat atau tempat untuk berdoa. Untuk perpustakaan kita skip ya, tidak usah diberikan penilaiannya. Selanjutnya, kita akan mengisikan komentar tentang sarana dan prasarana tersebut. Ini juga wajib lagi, hukumnya wajib minimal 1 kata syukur-syukur dalam 1 kalimat atau 1 paragraf. Kemudian kita berikan penilaian tentang bahan latihan, modul, ATK, dan seragam peserta. Silahkan diberikan penilaiannya. Di sini tidak ada angka 5, 4, 3, 2, 1 nggih. Nanti Bapak Ibu silahkan tambahkan sendiri atau silahkan peserta tambahkan sendiri kemudian diberikan silang untuk penilaiannya. Sama seperti yang di atas. Setelah itu komentar juga sama, hukumnya wajib untuk diisi. Ya, ini untuk kuesionernya. Pelatihan sudah, terus yang dilanjutkan kuesioner IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, atau SKM, Survei Kepuasan Masyarakat. Nah, pada unit layanan silakan dituliskan BLK komunitas untuk BLK komunitas atau di BLK LN untuk BLK LN. Kabupaten atau kota silakan ditulis sesuai dengan kabupaten atau kota setempat. Tanggal survei sama, silakan ditulis tanggal survei atau tanggal evaluasinya, kapan. Jam surveinya silakan diberikan penilaian dengan tanda dicentang. Dicentang ya. Dicentang pas jamnya. Kalau misalkan jam surveinya jam 9, berarti silakan dicentang
jam 8 sampai dengan jam 12. Jadi di sini nih Bapak Ibu. Nah, di sini yang dicentang. Tapi kalau ternyata jam surveinya dilakukan jam setengah 3 sore, nah silakan diisi di sini dengan cara dicentang. Selanjutnya, profil jenis kelamin silakan diberikan penilaian dengan cara dicentang ya. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Kemudian untuk pendidikan SD, SMP, SMA, diploma, S1, S2, S3. Kalau misalkan dari awal tidak bersekolah, ya silakan diberikan kotak sendiri lagi di sini, nanti berarti tidak sekolah. Untuk pekerjaan silakan dituliskan, misalkan PNS, TNI, Polri, swasta atau wirausaha, atau misalkan ada di sini, misalkan ibu rumah tangga, ya silakan ditulis di sini ibu rumah tangga, kemudian di sini dicentang. Untuk jenis layanan yang diterima itu pelatihan. BLKLN maupun BLK komunitas sama. Jenis layanan yang diterima adalah pelatihan. Kemudian untuk nama pelatihan silakan ditulis sesuai dengan program pelatihannya. Misalkan desain grafis untuk TIK, atau misalkan menjahit pakaian dewasa untuk kejuruan menjahit. Nah, seperti itu. Nama pelatihan diisi sesuai dengan program pelatihan, bukan kejuruan. Kemudian dalam IKM ini ada 9 pertanyaan Bapak Ibu. Cara pengisinya dengan cara disilang. Disilang di bagian A, B, C, atau D-nya. Nah, dihiraukan yang kolom P ini hiraukan saja. Karena nanti kolom P ini hubungannya dengan analisis Excel-nya. Untuk pengisian kuesionernya silakan dihiraukan saja atau di-skip untuk P-nya. Kita konsen ke A, B, C, dan D-nya. Misalkan yang pertama, para peserta suruh memberikan jawaban untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan? Misalkan begini Bapak Ibu, analoginya. Kita mengadakan pelayanan berupa pelatihan ke masyarakat. Syarat-syaratnya yang diminta fotokopi KTP, alamat email, nomor handphone, dan semua hal yang berkaitan dengan pelatihan. Kira-kira sesuai enggak? Kalau dianggap kira-kira sesuai ya berikan penilaian sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau ternyata dianggap misalkan pelayanannya pelatihan disuruh membawa harus bisa mengendarai sepeda motor. Nah, seperti itu kan nggak sesuai, nggak ada korelasi atau hubungannya. Jadi itu diberikan penilaian. Jadi maksud dari pertanyaan nomor 1 seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya sama nomor 2 yang jadi titik critical point-nya ada di pertanyaan nomor 4. Nah, pertanyaan nomor 4 ini tidak boleh salah menjawabnya. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya atau tarif dalam pelayanan? Nah, ini tidak boleh salah. Bapak Ibu harus mengecek nanti jawabannya. Karena ini ada sedikit perbedaan ya. Perbedaan tapi sedikit ya, antara murah dan gratis. Nah, murah itu dikategorikan dia ada nilainya, ada value-nya. Nilainya misalkan Rp1 pun itu murah itu. Tapi bukan gratis. Karena kalau gratis itu tidak bayar, tapi murah itu berbayar. Nah, ketika dia menjawab murah, itu akan jadi temuan yang kritikal. Oh, berarti ditarik bayaran ini dalam melaksanakan pelatihan. Nah, padahal pelatihannya bersifat bantuan program kepada masyarakat lewat BLK komunitas maupun BLKLN. Nah, minta tolong, jadi jawabannya harus pas. Bedakan antara murah dan gratis. Kalau gratis tak berbayar Rp1 pun tak berbayar. Tapi kalau murah itu ada critical point-nya, dia memiliki nilai atau value. Seperti itu. Silahkan disilang pas di sini ya ABCD-nya.
sama ABCD-nya silahkan disilang. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai dengan 9. Sudah. Setelah pertanyaan 9 selesai, kepala atau pimpinan atau staf pengelola yang memimpin jalannya evaluasi, itu silahkan menginstruksikan kepada peserta untuk mengumpulkan. Tapi jangan lupa, tadi ditandai ujung atas kanan atas halaman nomor 1 dikasih nomor absennya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tidak terbalik-balik, karena nanti ini ada hubungannya dengan analisis Excel-nya dan Word-nya. Jadi tidak terbalik-balik. Jadi Bapak Ibu harus dikasih nomor absen. Kecil aja angkanya di kanan atas halaman pertama. Setelah itu silakan dikumpulkan, diurutkan nomor 1 paling depan, terus nomor 2, nomor 3 sampai dengan nomor 16. Setelah diurutkan, tugas Bapak Ibu dan para siswa hari itu sudah selesai. Sudah selesai melaksanakan evaluasi. Nah, tinggal kita akan mengolah data evaluasi tersebut agar bisa jadi masukan ke lembaga panjenengan semua, baik itu PLK komunitas maupun PLKLN. Sebenarnya hasil evaluasinya seperti apa sih? Yang dirasakan peserta pelatihan seperti apa? Apakah mereka enjoy, senang, atau tertekan? Nah, itu bisa ketahuan di hasil evaluasi pelatihan. Selanjutnya, kita akan melaksanakan analisis Excel. Jadi setelah peserta pelatihan selesai, tugas pimpinan atau kepala PLK komunitas atau staf pengelolanya itu belum selesai. Kita masih perlu mengolah datanya dengan cara analisis Excel. Nah, sekarang analisis Excel. Kita masuk ke analisis Excel. Nah, ini analisis Excel-nya Bapak Ibu. Analisis Excel ini terdiri dari file berupa Excel dengan beberapa sheet. Nah, yang pertama, sheet pertama yaitu materi pelatihan. Nah, materi pelatihan ini sheet-nya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian itu mengisi nilai yang di sini saja nih. Nah, ini. Nilai ini silakan di-delete dulu. Nah, misalkan saya delete. Nah, seperti ini. Di-delete dulu. Semua rumusnya di bawah, ini tabel menggunakan rumus. Rumusnya sudah ada. Jangan di-delete rumusnya. Tapi di-delete nilai value dari respondennya. Di-delete. Seperti itu. Ini saya kembalikan lagi ya, biar kelihatan. Nah, seperti itu. Dari situ kita lihat baris 1 untuk kolom 1. Kita konsentrasi di ini baris. Baris 1 itu jawaban untuk responden absensi nomor 1. Nah, ada berapa pertanyaan? 5. Untuk materi pelatihan ada 5. Kita lihat di kuesionernya. Benar enggak di materi pelatihan ada 5? Kita lihat ini. Nah, materi pelatihan. Nah, ada 5 Bapak Ibu. Materi pelatihan ada 5 pertanyaan. Yang pertama, tulisan di dalam materi pelatihan. Nomor 2, nomor 3, sampai nomor 5. Nah, jawaban ini Bapak Ibu rekap. Ini misalkan untuk siswa nomor absen 1. Silakan Bapak Ibu rekap. Rekap di sini. Nah, ini nomor respondennya, absensinya 1. Jawaban pertanyaan atas 1. Nilainya berapa? 5. Silakan tuliskan di sini 5. Jawaban nomor 2 berapa? 4. Silakan ditulis 4. Jawaban nomor 3 berapa? 4. Silakan ditulis. Terus sampai dengan nomor 5. Nah, untuk responden nomor 1. Selanjutnya, responden nomor 2. Responden nomor 2 nilai jawabannya berapa? Silakan berikan di sini. Untuk pertanyaan nomor 1 berapa? Untuk pertanyaan nomor 2 berapa? Untuk pertanyaan nomor 3 berapa? Nomor 4 berapa? Dan nomor 5 berapa? Terus Bapak Ibu sampai responden nomor 16. Nomor 16 di sini. Jawaban untuk materi pelatihan
Untuk pertanyaan 1 berapa? Silahkan ditulis sini. Nomor 2-nya berapa? Nomor 3-nya berapa? Nomor 4-nya berapa? Dan nomor 5-nya berapa? Nilai-nilai yang ada di bawah ini Bapak Ibu, ini sudah ada rumusnya, sudah dibikinkan rumusnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah menghiraukan nilai di situ. Di situ otomatis akan muncul sendiri ketika Bapak Ibu ngisi hasil responden dari nomor 1 sampai 16 untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu sudah isikan hal itu. Tinggal isi saja. Jadi diawali dengan menghapus dulu ya. Ini diawali dengan menghapus kalau mau mengisi tabel ini, dihapus. Nah, seperti itu. Kemudian diisi. Bla 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 diisi semua. Nanti ini akan muncul sendiri nilainya. Makanya tadi saya instruksikan bahwa dikasih nomor absen di halaman 1 bagian kanan atas. Itu untuk apa? Untuk agar dokumennya itu hasil kuesionernya tadi tidak tertukar-tukar. Seperti itu. Setelah materi pelatihan diisi, kita lanjutkan ke penilaian tentang instruktur. Tenaga pelatih kita lihat instruktur ya kan. Romawi 1 materi pelatihan. Romawi 2 tenaga pelatih. Nah, tenaga pelatih ini silahkan diisi. Tadi ada berapa tenaga pelatihnya? 2 ya. Pak Ali dan Pak Imron. Nih, sedangkan di sini tadi Ali ya gitu ya. Kita tulis Ali. Nah, Ali. Yang berikutnya di sini Imron. Nah, Imron. Nah, sudah seperti itu. Silakan Bapak Ibu cek lagi jawaban untuk penilaian Ali dan Imron. Kalau ada Imron silakan dicek. Nilai Ali dan Imron silahkan di sini. Ini berarti, nah ini untuk Ali. Nah ini rename-nya, di rename dulu untuk Ali. Yang kedua di sini untuk Imron. Nah seperti itu. Di rename. Kemudian di sini nama instrukturnya silahkan diisi. Ya, instrukturnya silahkan diisi. Yang tanda-tanda merah ini. Tanda merah ini silakan diganti sesuai dengan BLK komunitas maupun BLK LN Bapak Ibu sekalian. Misalkan pelatihannya apa di sini. Oh, program pelatihan. Yang baris kedua ini program pelatihan, yang baris ketiga itu kejuruan ya nggih Bapak Ibu ya. Silakan ditulis. Terus di sini nama instrukturnya juga ditulis. Nah, berarti misalkan tadi Ali ya sudah ditulis di sini Ali. Seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu ini, nah cara mengisinya sama. Ini nilai respondennya ini sampai sini di delete dulu. Nah seperti itu, di delete dulu. Kemudian kita lihat di sini koresponden 1 atau peserta absensi 1 mengisi pengetahuan terhadap topiknya. Silakan dilihat di sini Bapak Ibu tadi. Nah, pengetahuan terhadap topik ini ada 4 pertanyaan. Nah, untuk Pak Ali ya, untuk Pak Ali berarti yang di kolom 1, kolomnya Pak Ali saja yang dilihat untuk responden 1. Dilihat, Pak Ali untuk pertanyaan tenaga pelatih menguasai materi pelatihan atau teori nilainya berapa? Nilainya berapa? Silahkan diisikan di sini Bapak Ibu. Nah, ini diisi. Kemudian lanjut pertanyaan perihal pengetahuan pemahaman terhadap topik untuk yang kedua. Nah, yang kedua silahkan. Di sini untuk Pak Ali berapa? Misalkan nilai Pak Ali adalah 3 di sini. 3. Oh, silahkan diisi di sini. Ya. Silahkan diisi di sini 3. Terus, ya ini jadi untuk Pak Ali Pak. Ya, kita konsen untuk penilaian Pak Ali dari peserta nomor 1 sampai peserta nomor 16. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi kita bikinnya, menilainya, pengisi sheet-nya itu per instrukturnya dulu. Instruktur Ali untuk jawaban peserta nomor 1 sampai 16, lanjut instruktur Imron untuk peserta 1 sampai ke 16, seperti itu.
Ini saya kembalikan dulu namanya. Nah, seperti itu. Setelah Bapak Ibu mengisi penilaian untuk instruktur Ali tadi, setelah diisi, nomor jawaban responden nomor 1 sampai 16, nilai di bawah ini otomatis akan muncul sendiri Bapak Ibu. Ini sama. Ini sudah ada rumusnya, tidak usah diganti, tidak usah ditambahi. Maupun nilai yang di sini. Nilai di sini semua sudah muncul. Sudah ada rumusnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi hasil respondennya saja. Nah, respondennya saja yang diisi. Grafiknya pun akan muncul Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngisinya benar, nggak ngotak-ngatik bagian rumusnya, grafiknya pun akan muncul. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk Ali. Selanjutnya di sheet kedua untuk Imron. Nah, silahkan sama Bapak Ibu. Silahkan yang warna merah diubah dulu. Untuk pelatihannya itu diganti dengan program pelatihan sesuai BLK Komunitas dan BLKLN Bapak Ibu sekalian. Kejuruannya silahkan ditulis, nama instrukturnya ditulis tadi, namanya Imron atau siapa ditulis di sini. Sama, ini untuk penilaian Imron. Jadi nanti khusus di kolom Imron kuesionernya. Cara mengisinya sama, Bapak Ibu silahkan di blok dulu jawaban respondennya, kemudian di delete. Nah, delete seperti ini. Kemudian, nah ini semua nilainya berubah karena sudah ada rumusnya ngeling. Silahkan diisi untuk responden 1, penilaian terhadap Imron, tentang pemahaman terhadap topik, nomor 1 sampai nomor 4, lanjut penilaian terhadap Imron, tentang kemampuan dalam membawakan materi dari 1 sampai 7, terus nah, diisi dari atas dulu, nomor 1 sampai responden 6. Dah, itu Bapak Ibu kalau memiliki 2 instruktur. Pak, kalau saya memiliki 1 instruktur saja gimana? Silahkan Bapak Ibu delete ini. Nah, silahkan ini untuk instrukturnya yang sheet berikutnya di-delete saja, di-delete. Nanti itu akan ngeling Bapak Ibu, ke belakangnya akan ngeling sendiri. Begitu seterusnya, kalau instrukturnya hanya 1 berarti yang ini silahkan di-delete. Nah, Pak, pertanyaannya, kalau saya instrukturnya lebih dari 1, yaitu 4 gimana Pak Anto? Oh iya gini, kalau 4 ini ditambah saja insert. Nah, di-insert. Nah, jadi kita insert lagi instruktur berikutnya. Tapi insertnya tidak asal di-insert, Pak, Bu. Ini minta tolong di-move atau copy. Menambahkan sheet. Jadi rumusnya akan ikut terkopikan. Kalau hanya insert saja nanti itu kosongan sheet, tidak ada rumus-rumusnya. Tapi kalau move atau copy nanti akan ikut ya. Jadi tabel itu akan mengikutkan rumusnya. Nah, silahkan diberikan namanya. Selanjutnya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu masuk ke bagian sarpras. Nah, sarpras dilihat sama Bapak Ibu. Cara menilainya dari 1 sampai 16 ini silahkan di-delete. Silahkan di-delete. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu masukkan nilai dari responden. Responden nomor 1 terkait sarpras. Penilaian untuk workshop atau bengkelnya. Pertanyaan nomor 1 dilihat. Di sini pertanyaan nomor 1 untuk workshop atau bengkelnya kita lihat di sini. Nah, ini sarpras ya, Bu. Untuk workshop atau bengkel ada 6 pertanyaan dengan 6 jawaban. Ruang teori sama, ruang listrik sama. Oh iya, Bapak Ibu, minta tolong juga pada saat nanti siswa mengumpulkan hasil kuesioner, itu dicek Bapak Ibu, dipastikan semua jawabannya ada. Jangan sampai tidak ada. Karena kalau tidak ada nilainya 0, itu akan membebani nilai rata-rata dari pertanyaan tersebut. Nanti hasilnya dikhawatirkan jelek. Nah, jadi Bapak Ibu cek satu-satu. Biasanya strateginya yang saya gunakan ketika saya memimpin jalannya evaluasi, saya suruh ketua kelasnya untuk ngecek.
Jadi anak-anak tersebut ngumpulin itu di ketua kelasnya dulu. Nah, ketua kelas ngecek dari depan, adakah nomor absennya di halaman pertama bagian kanan atas, terus adakah pertanyaan yang tidak diberikan jawaban, semua pertanyaan harus diberikan jawaban, terus dilihat komentarnya, apakah sudah ada komentarnya. Kalau belum ada, dikembalikan dulu. Dikembalikan, suruh ngisi dulu. Setelah dicek dari ketua kelasnya, baru ketua kelas memberikan kepada pemimpin jalannya evaluasi. Bisa kepala atau pimpinan PLK komunitas, bisa juga staf pengelolanya. Nah, seperti itu. Lanjut ya Bu, Bapak Ibu ke analisis Excel. Analisis Excel tadi ada ada 4, ada 5 hal yang akan diisi. Untuk sarpras ya, workshop, bengkel terdiri dari 6 pertanyaan, ruang teori terdiri dari 4 pertanyaan, untuk listriknya terdiri dari 2, kamar mandi dan toilet dilihat juga kuesionernya, kamar mandi dan toilet 4, kita lihat, oh iya 4 benar. Sarana penunjangnya dilihat lagi, oh 4, iya. Oh, sarana penunjang ini kita lihat dulu sarana penunjang. Iya, ini hanya 3 Bapak Ibu, karena perpustakaannya kan nggak diisi ya, tadi di-skip ya. Jadi betul ya di sini, sarana penunjang 4. Nah, seperti itu. Bapak Ibu isikan hasil kuesionernya sesuai dengan kenyataan. Nah, nanti ini nilai-nilai akan terisi sendiri. Sama, nilai di sini sudah ada rumusnya. Jadi tidak perlu diubah-ubah. Ketika Bapak Ibu ngisi kuesioner ini nanti nilainya akan muncul sendiri. Sama di sini juga ya, sudah ada rumusnya. Setelah sarpras kita lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu bahan latihan. Bahan latihan sama, bahan latihan cara pengisiannya sama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bold dulu, kemudian di delete jawabannya, kemudian Bapak Ibu isikan. Responden 1 untuk absensi peserta nomor 1, responden 2 sama. Kolom 1 untuk pertanyaan nomor 1. Kita lihat Bapak Ibu, bahan latihan dan modul. Bahan latihan dan modul ini ada berapa pertanyaan? Ada 4 pertanyaan Bapak Ibu, betul ya? Di sini juga 4. Nah, 4 pertanyaan. Jadi silahkan. Terus cara ngisinya gimana Pak Anto? Tuliskan aja. Jadi yang di nilai tadi, responden memberikan nilai berapa, tuliskan di sini. Seperti itu. Sama, nilainya akan muncul di sini sendiri. Keterangan ini juga akan muncul Bapak Ibu, sesuai dengan nilai ini. Setelah bahan latihan selesai, masuk ke selanjutnya. Rekap 1. Nah, rekap 1, kemudian rekap 2 ini Bapak Ibu tidak perlu isi. Bapak Ibu tidak perlu mengisikan apa-apa. Bapak Ibu hanya melihat hasilnya. Jadi ini perhitungan atau komputansi dari rumus-rumus yang ada di sheet-sheet sebelumnya. Ya, ini akan masuk ke dalam rekap 1. Contoh Bapak Ibu, terkait materi pelatihan. Nah, nilai BLK komunitas Bapak itu berapa sih? Oh, 86,75. Ini sudah ngeling Bapak Ibu. Kriterianya apa? 86,75 masuk kategori baik. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah, kalau nanti di sini ada yang tidak terisi atau tidak ternilai, itu berarti rumusnya rusak. Bapak Ibu cek lagi di sheet-sheet sebelumnya. Nah, adakah pertanyaan atau rumus yang kedelete dan sebagainya. Kalau memang mengharuskan Bapak Ibu ulang saja. Nah, karena ini nilai-nilai di rekap 1 dan rekap 2 itu Bapak Ibu tidak perlu isikan. Bapak Ibu hanya lihat saja, hanya memonitor saja. Kemudian tentang tenaga pelatih, tentang sarana dan prasarana, tentang bahan latihan. Nah, Bapak Ibu silakan lihat. Ini begitu pula ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya 1 instruktur, ya nanti hanya muncul 1 instruktur. Kalau 2 muncul 2, kalau 3 muncul 3. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu cek dan monitor. Hasilnya gimana sih? Oh, Pak Ali hasilnya rata-ratanya pemahaman terhadap topiknya baik. Oh, kemampuan dalam membawakan materinya kurang. Nah, Pak Imron seperti apa? Nah, seperti itu.
Silahkan Bapak Ibu cek. Ini hanya monitoring hasilnya saja. Rekap 2 pun seperti itu. Nah, rekap 2 sama. Selanjutnya kita masuk ke sheet profil IKM. Nah, profil IKM ini adalah data profil dari responden yang mengisi IKM Bapak Ibu. Jadi, tadi kuesioner Bapak Ibu di sini kan ada IKM ya, ini IKM. Ini dilihat profilnya. Profilnya dari mana Pak Anto? Misalkan umur. Ya, umur silahkan dilihat. Nah, tadi kan ada nilai umurnya ya. Usia ini, usia berapa? Silahkan diisi. Usianya berapa? Kemudian masuk lagi ke jenis kelamin diisi. Pendidikannya apa? Pekerjaannya apa? Ini ada kata-kata pencakar. Pencakar itu apa sih? Pencakar itu pencari kerja ya kepanjangannya. Jadi kalau yang sudah lulus atau sudah misalkan dia sudah lulus pendidikan SMK, SMA gitu, tapi tidak kuliah itu pencakar. Tapi kalau dia lulus SMA atau SMK kemudian kuliah, ya itu beda lagi. Berarti pelajar, masih pelajar seperti itu. Atau mahasiswa. Setelah profil IKM diisi, kita masuk ke rekap IKM, sheet terakhir nih Bapak Ibu. Tidak terasa sudah terakhir ya. Nah, ini sama Bapak Ibu silahkan bold di sini ya. Ya, nomor urut respondennya. Ya, di sini, jangan di atas ini. Jangan di sini ya Bapak, ini saya kecilin aja. Nah, nomor urut respondennya. Ini dari sini sampai sini silakan di-delete dulu. Delete. Udah di-delete. Kemudian Bapak Ibu isikan. Loh Pak Anto tadi di IKM itu isinya ABCD loh Pak. Bukan angka. Di situ kok angka. Nah, ini. Sekarang yang tadi kolom P yang kita skip pada waktu pengisian, ini mulai ada fungsinya di sini. Untuk nomor 1, jawaban A, itu P-nya 1. Nah, jadi A itu korelasinya sama angka 1. B kurang sesuai itu angka 2. C itu korelasinya angka 3. D sangat sesuai angka 4. Jadi kalau respondennya mengisi pertanyaan IKM nomor 1 dengan jawaban C, berarti nilainya itu 3. 3 silahkan Bapak Ibu isikan di sini. Ya, responden nomor 1 untuk pertanyaan nomor 1 atau U1 silahkan diisi di sini 3. Nah, seperti ini. Terus diisi terus sampai selesai. Seperti itu. Ini saya kembalikan lagi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi cara pengisiannya adalah mentranslate atau melihat korelasi atau hubungan nilai ABCD terhadap nilai angka. Jadi ABCD itu sudah dibikin nih sama rekan-rekan penyusunnya, penyusun IKM itu bahwa untuk jawaban A dikasih nilainya 1, untuk jawaban B dikasih nilainya 2, untuk jawaban C dikasih nilainya 3, jawaban D nilainya 4. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu cara mengisinya gitu, bukan ABCD ya. Kalau ABCD nanti rusak itu rumusnya di sini tidak akan terisi di Excel-nya. Di Excel-nya tidak akan terisi. Harus diisi nilai korelasinya berupa angka. Setelah Bapak Ibu rekap untuk IKM-nya, ini juga sama Bapak Ibu, ini sudah ada rumusnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengisi atau mengotak-atik sini. Ini sudah otomatis akan muncul. Sudah muncul. Setelah muncul, nah Pak kalau sudah selesai semua sampai IKM, saya harus bagaimana? Mulai ngeprint Bapak Ibu. Ya, di print. Jadi untuk analisa Excel itu hasil akhirnya print. Ya, print. Pertama kita print dari depan, materi pelatihan silahkan di print. Nah, kemudian disusun di paling atas materi pelatihan. Selanjutnya penilaian untuk Pak Imron tadi. Pak Imron di print. Untuk Pak Imron ini Bapak Ibu ada 2 ya. Ada 2 lembar. Ada 2 lembar silahkan di print. Sama Bapak Ibu disusun di
bawahnya materi pelatihan. Jadi atas ini dulu, berarti ini yang di-print, halaman pertama baru kedua. Jadi setelah materi pelatihan, terus nilai Pak Imron halaman pertama, baru halaman kedua. Selanjutnya untuk maksud saya Pak Ali. Selanjutnya untuk Pak Imron. Sama ini di-print juga. Ini ada 2 halaman, silahkan di-print. Ditaruh di bawahnya lagi. Jadi ngurut materi pelatihan paling atas sampai IKM nanti paling bawah. Pak Imron, kemudian Sarpras di-print, kemudian bahan latihan di-print, rekap di-print, rekap 2, rekap 1 di-print, profil IKM, dan ini. Nah, setelah semua di-print berarti selesai untuk analisis Excel. Pak, berarti tugasnya kurang apa? Kurang satu lagi, yaitu analisis Word. Analisis Word, Bapak Ibu silahkan. Jadi analisis Word itu analoginya seperti ini. Ketika kita bicara soal Excel, itu kita bicara angka. Jadi itu berbicara tentang huruf. Nah, huruf dan angka-angka yang menyatakan penilaian tertentu. Nah, itu akan dirubah menjadi narasinya. Nah, narasinya itu analisis Word. Jadi narasi dari analisis Excel itu analisis Word. Jadi penggambarannya dari penilaian Excel tersebut. Sekarang kita lihat analisis Word. Nah, halaman depan sama Bapak Ibu, yang merah-merah silahkan diganti. Yang ini ini program pelatihan, silahkan diganti. Kejuruan silahkan menyesuaikan. Angkatan juga sama, angkatan 1 atau angkatan 2. Yang dapat 2 paket berarti ada nanti angkatan 1 dan angkatan 2. Kalau yang dapat 1 paket berarti hanya angkatan 1. Kemudian diisi ini BLK komunitas atau BLKLN. Terus kemudian ini diisi nama BLK komunitas atau BLKLN-nya. Kemudian diisi kabupaten atau kotanya. Kemudian diisi tahun anggarannya. Nah, ini untuk cover. Cover itu biasanya kita mencantumkan foto terkait pelaksanaan pelatihan di BLK komunitas maupun BLKLN. Bisa foto bersama di halaman depan BLK komunitas atau BLKLN, atau foto pada saat pelatihan. Yang penting fotonya itu normatif ya sesuai lah untuk laporan gitu. Tidak foto selfie 1 orang gitu ya. Akan lebih baik sih kalau saya menyarankan fotonya biasanya foto bersama-sama di halaman depan BLK komunitasnya, atau foto bersama-sama saat melaksanakan pelatihan atau saat melaksanakan praktek. Kemudian sama di bawah ini silakan menyesuaikan BLK komunitas atau BLKLN-nya, alamatnya, kata pengantar Bapak Ibu. Nah, di analisis Word, narasi ini yang huruf yang tercetak hitam itu tidak usah diganti. Hanya yang di merah-merah saja. Yang merah-merah itu diganti. Jadi yang saya beri tanda yang perlu diganti. Jadi untuk kata pengantar dari BLK komunitas 1 sampai nanti BLK komunitas 344 ya sama. Sama semua. Hanya yang membedakan adalah nama BLK komunitasnya, pelatihannya, kejuruannya, alamatnya, pimpinannya, staf pengelolanya, seperti itu. Silahkan diganti menyesuaikan. Ya, ini sama pembikinannya. Jadi tadi 1 minggu sebelum pelatihan selesai. Jadi ya misalkan pelatihan selesai tanggal 30 Juni gitu ya. Ya 1 minggunya mungkin di tanggal 23 atau tanggal 22. Nah, seperti itu. Ini silahkan di kata pengantar ada nama pimpinan atau pengelola atau pimpinan atau kepala BLK komunitas, bisa ditandatangani, bisa distempel, seperti itu. Daftar isi sama, daftar isi nanti menyesuaikan ya Bapak Ibu, sesuaikan saja halamannya. Kalau narasinya sama, ini sama semua narasinya.
Kemudian bab 1 pendahuluan sama pendahuluan dari BLK komunitas nomor kode 1 sampai kode 344 itu sama. Silakan ganti yang merah-merah saja. Tujuan evaluasi juga sama, sarana sama. Gampang kan Bapak Ibu ya? Sudah ada formatnya, tinggal ganti saja. Nah, sekarang analisanya. Nah, analisisnya ini Bapak Ibu lihat untuk tabel 1 tentang penyelenggaraan pelatihan. Nah, Pak, tabel ini berupa apa? Ini berupa tabel boleh, gambar boleh. Jadi dari mana Pak dapatnya? Dapatnya dari sini, analisis Excel. Analisis Excel yang bagian rekap. Nah, lihat Bapak Ibu, bagian rekap. Nah, ini silakan Bapak Ibu copy. Ini copy, nanti dipaste di sini. Dalam bentuk Excel boleh, dalam bentuk gambar juga boleh. Seperti itu. Atau mau diketik ulang juga boleh. Kemudian hasil evaluasi kinerja instruktur atau pelatih sama, diambil dari rekap. Silahkan diambil dari rekap sini, tinggal di copy, kemudian dipaste. Seperti itu, diletakkan di sini. Mau dipaste dalam bentuk Excel boleh, mau dalam bentuk gambar juga boleh, mau ketik ulang juga boleh, seperti itu. Setelah diisi di situ, kemudian Bapak Ibu, nah ini. Sama, ini tulis saja, tulis. Nah, sekarang ini Bapak Ibu. Nah, ini. Pak, ini sama persis Pak. Iya, ini tinggal diganti angkanya saja Bapak Ibu ya. Ini tinggal diganti angkanya. 0313. Ini untuk IKM. 0313 dari mana Pak Anto? Dari sini. Dari form IKM sini. Dilihat hasil IKM. Nah, dari nilai ini Bapak Ibu. NRR tertimbang. Nah, ini. Dari sini. Nah, jadi NNR tertimbangnya 0313 untuk U1 atau pertanyaan 1. Nah, pertanyaan 1 ya kan, kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan ya. Itu kan ada di pertanyaan 1 tadi. Ya, di sini. Nah, di sini kuesionernya ini. Nah, persyaratan pelatihan tadi. Ya, saya ulang lagi. Jadi untuk pengisian kuesioner yang di sini di halaman 5, di tabel ini yang dirubah hanya angkanya saja, 033. Di sini Bapak Ibu lihat dari mana? Dari NRR tertimbang. Nah, di sini 033. Silahkan diketik. Tik di sini masukkan. Selanjutnya nomor 2, kemudahan prosedur layanan di unit ini. Nah, itu nomor 2, NRR tertimbangnya berapa? 0340. Silakan ditulis di sini 0340. Nah, kemudian kecepatan waktu dalam membelikan layanan. Nah, silakan dilihat nomor 3, 022, 0299. Nah, silakan ditulis di sini. Terus sampai nomor 9. Sudah, setelah nomor 9 sudah terisi, kita masuk ke rata-rata. Rata-ratanya Pak, 2924 dari mana? Nah, dari sini. Nih, ya. 2924. Jadi diambilkan di sini, tinggal diketik aja ulang. Ketik ulang. Kemudian nilai IKM setelah dikonversi ya. 73,09 dari mana Pak Anto? Dari sini. Nah, itu. Nilainya ya setelah dikonversi. NRR tertimbangnya setelah dikonversi. Lupa kok tiba-tiba jadi gini. Sudah tidak usah dipikirkan cara merubah NRR tertimbang menjadi nilai. Itu sudah ada tugasnya sendiri dari tim penyusun laporan ini. Dan mutu pelayanannya apa Pak Anto? Nah, lihat ini. Ini kalau 73.9 ini kategorinya kurang baik, berarti mutu pelayanannya C di sini. Nah, oh C berarti indeks kepuasan masyarakat respondennya terhadap pelayanan BLK komunitas maupun BLKLN Bapak Ibu sekalian itu C, kurang baik. Bayangkan 73,09 aja nilainya C. Makanya itu sekali lagi pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan harus baik ya. Karena ini benar-benar tidak boleh diintervensi hasilnya peserta pelatihannya.
kurang baik tadi, hasilnya dari sini. Nah, C berarti kurang baik, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke rekap komentar. Nah, rekap komentar. Rekap komentar ini ada 4 bagian Bapak Ibu, sesuai dengan kuesioner tadi. Nah, di kuesioner tadi Bapak Ibu memiliki 4 bagian. Pertama materi pelatihan, yang kedua tenaga pelatih, yang ketiga sarana prasarana, yang keempat bahan latihan, modul, dan ATK. Nah, masing-masing komentarnya untuk responden atau peserta nomor 1 dan 16 Bapak Ibu simpulkan. Dibaca satu-satu kemudian disimpulkan. Disimpulkan di sini. Materi pelatihan, hasilnya apa? Silakan disimpulkan di sini nih. Nah, dari 1 sampai 16 tadi materi komentar tentang materi pelatihan silakan disimpulkan. Kemudian lanjut ke tenaga pelatih, sama, tenaga pelatih juga disimpulkan di sini. Kemudian lanjut ke sarana prasarana, bahan latihan dan modulnya. Jadi dalam analisis Word itu berupa narasi, komentarnya ini hasil kesimpulan, hasil menyimpulkan. Jadi Bapak Ibu baca semua satu-satu kemudian disimpulkan. Dituliskan di sini. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, nah sudah tinggal penutup bab 3. Penutup sama Bapak Ibu tinggal diganti aja tulisan yang sudah diwarnai merah, disesuaikan dengan BLK komunitas maupun BLKLN Bapak Ibu sekalian. Setelah sudah, silahkan di-print. Setelah di-print, posisinya di mana Pak analisis Word? Nah, ingat, walaupun analisis Word dijelaskan terakhir, posisinya dia ada di sini Bapak Ibu. Nah, dan nomor 1, jadi analisis Word itu di depan. Halaman 1 sampai halaman terakhir analisis Word taruh di depan. Kemudian analisis Excel-nya ditaruh di belakangnya. Kemudian baru kuesionernya. Setelah jadi laporan evaluasinya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu maksudkan lagi. Evaluasi diletakkan di halaman paling belakang setelah laporan paripurna. Nah, laporan paripurnanya sudah selesai ditaruh di halaman paling belakang laporan evaluasinya. Kemudian laporan evaluasi dijilid jadi satu dengan laporan paripurna. Kemudian laporan evaluasi dilakukan biasanya 1 minggu ya Bu, Bapak Ibu, 1 minggu sebelum pelatihan berakhir. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu penjelasan kami terkait pelaksanaan evaluasi di BLK komunitas maupun di BLKLN. Semoga penjelasan ini bisa diterima, ada manfaatnya bagi BLK komunitas maupun BLKLN Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, kami meminta maaf apabila dalam penyampaian penjelasan ini ada kata-kata, tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.